membahas tes kemampuan verbal. Yang pertama itu akan membahas tentang tes sinonim. Sinonim itu adalah tes persamaan kata. Yuk ikutin video aku yuk. Halo guys, datang lagi di channel aku, Debbie Rika Channel. Hari ini aku akan membahas soal tes sinonim. Soal yang pertama, insinuasi. Insinuasi dapat diartikan sebagai sindiran, tuduhan tersembunyi, tidak terang-terangan atau tidak langsung. Untuk mengetahui sinonim yang tepat dari kata insinuasi, kita cari terlebih dahulu makna dari setiap kata pada pilihan jawaban. Bagian A, sinis. Sinis dapat diartikan sebagai bersifat mengejek atau memandang rendah. B, intuisi. Intuisi dapat diartikan sebagai bisikan hati atau gerak hati. C, ironis. Ironis dapat diartikan sebagai bersifat ironi. D, halusinasi. Halusinasi dapat diartikan sebagai pengalaman indera tanpa adanya perangsang pada alat indera yang bersangkutan. E, sindiran. Sindiran dapat diartikan sebagai perkataan yang bermaksud menyindir orang, celaan yang tidak langsung. Maka opsi yang paling benar terdapat di opsi E, sindiran. Nomor 2, virtual. Virtual dapat diartikan sebagai nyata. Untuk mengetahui sinonim yang tepat dari kata virtual, kita cari tahu terlebih dahulu makna dari setiap kata pada pilihan jawaban. A, impian. Impian dapat diartikan sebagai sesuatu yang diinginkan. B, mimpi. Mimpi dapat diartikan sebagai angan-angan. C, maya. Maya dapat diartikan sebagai tidak tampak atau angan-angan. D, harapan. Harapan dapat diartikan sebagai sesuatu yang diinginkan. E, kentara. Kentara dapat diartikan sebagai sesuatu yang nyata. Maka opsi yang paling benar terdapat di opsi E, kentara. Soal selanjutnya, bonanza. Bonanza dapat diartikan sebagai sumber keuntungan atau sumber kemakmuran. Untuk mengetahui sinonim yang tepat dari kata bonanza, kita cari tahu terlebih dahulu makna dari setiap kata pada pilihan jawaban. Opsi yang pertama, sumber keuntungan. Sumber keuntungan adalah sesuatu yang menjadikan untung. B, perkebunan. Dapat diartikan sebagai hal berkebun. C, peternakan. Dapat diartikan sebagai usaha pembiakan ternak. D, daerah subur. Dapat diartikan sebagai daerah yang dapat tumbuh dengan baik. E, padang rumput. Dapat diartikan sebagai tanah datar dipenuhi banyak rumput. Maka opsi yang paling benar terdapat di opsi A, sumber keuntungan. Soal selanjutnya, nomor 4, agresi. Agresi dapat diartikan sebagai serangan. Untuk mengetahui sinonim yang tepat dari kata agresi, kita cari tahu terlebih dahulu makna dari setiap kata pada pilihan jawaban. Opsi A, penculikan. Penculikan dapat diartikan sebagai perbuatan menculik. B, gerakan. Gerakan dapat diartikan sebagai keadaan bergerak. C, serangan. Dapat diartikan sebagai perbuatan menyerang. D, senjata.
dapat diartikan sebagai alat yang digunakan untuk berperang. Teror dapat diartikan sebagai usaha menciptakan ketakutan. Maka opsi yang paling benar terdapat di opsi C, serangan. Contoh soal selanjutnya, nomor 5, ordinasi. Ordinasi dapat diartikan sebagai peraturan atau ketentuan. Untuk mengetahui sinonim yang tepat dari kata ordinasi, kita cari terlebih dahulu makna dari setiap kata pada pilihan jawaban. Bagian A, sanksi. Sanksi dapat diartikan sebagai tanggungan, imbalan negatif. B, peraturan. Peraturan dapat diartikan sebagai ketentuan atau petunjuk. C, otonomi. Otonomi dapat diartikan sebagai pemerintahan sendiri. D, susunan. Susunan dapat diartikan sebagai sesuatu yang diatur. E, nilai. Nilai dapat diartikan sebagai harga. Maka opsi yang paling benar terdapat di opsi B, peraturan. Contoh soal ke-6, kronologi. Kronologi dapat diartikan sebagai urutan waktu dari sejumlah kejadian ataupun peristiwa. Untuk mengetahui sinonim yang tepat dari kata kronologi, dapat kita cari terlebih dahulu makna dari setiap kata pada pilihan jawaban. Pilihan jawaban A, urutan. Urutan dapat diartikan sebagai barisan, deretan, rangkaian, rentetan, runtunan, seri, ataupun kronologi. Bagian B, durasi. Durasi dapat diartikan sebagai lama, periode, tempo, termin, dan waktu. Bagian C, pergantian. Pergantian dapat diartikan sebagai peralihan, peremajaan, perubahan, regenerasi. Dan bagian D, waktu. Waktu dapat diartikan sebagai durasi, jangka, kala, kurun, masa, periode, tempo. Kemudian bagian E, kejadian. Kejadian dapat diartikan sebagai insiden, kasus, masalah, peristiwa, ataupun perkara. Maka opsi yang paling benar terdapat di opsi A, urutan. Contoh soal nomor 7, akreditasi. Akreditasi dapat diartikan sebagai pengakuan. Untuk mengetahui sinonim yang tepat dari kata akreditasi, kita cari tahu terlebih dahulu makna dari setiap kata pada pilihan jawaban. Opsi yang pertama, pengembangan. Pengembangan dapat diartikan sebagai proses atau cara mengembangkan. B, kelembagaan. Kelembagaan dapat diartikan sebagai perihal lembaga. C, kelengkapan. Kelengkapan dapat diartikan sebagai perihal lengkap. D, persyaratan. Persyaratan dapat diartikan sebagai hal-hal yang menjadi syarat. E, pengakuan. Pengakuan dapat diartikan sebagai proses mengaku. Maka opsi yang paling benar terdapat di opsi E, pengakuan. Contoh soal selanjutnya, nomor 8, duplikat. Duplikat dapat diartikan sebagai salinan atau tembusan. Untuk mengetahui sinonim yang tepat dari kata duplikat,
Kita cari tahu terlebih dahulu makna dari setiap kata pada pilihan jawaban. Bagian A, egaliter. Egaliter dapat diartikan sebagai sama atau sederajat. B, replika. Replika dapat diartikan sebagai duplikat ataupun tiruan. C, modifikasi. Modifikasi dapat diartikan sebagai pengubahan. D, gentas. Gentas dapat diartikan sebagai habis, putus, atau berakhir. E, labas. Labas dapat diartikan sebagai habis atau tidak tersisa. Maka opsi yang paling benar terdapat di opsi B, replika. Contoh soal nomor 9. Takwim. Takwim dapat diartikan sebagai penanggalan atau kalender. Untuk mengetahui sinonim yang tepat dari kata takwim, kita cari terlebih dahulu makna dari setiap kata pada pilihan jawaban. Bagian A, arah. Arah dapat diartikan sebagai jurusan, tujuan, atau maksud. B, penanggalan. Penanggalan dapat diartikan sebagai proses menanggalkan. C, tahun. Tahun dapat diartikan sebagai masa yang lamanya 12 bulan. D, waktu. Waktu dapat diartikan sebagai ketika atau saat. E, perbintangan. Dapat diartikan sebagai ilmu tentang bintang. Maka opsi yang paling benar terdapat pada opsi B, penanggalan. Contoh soal nomor 10. Elusif. Elusif dapat diartikan sebagai sukar dipahami atau sukar diartikan. Untuk mengetahui sinonim yang tepat dari kata elusif, kita cari terlebih dahulu makna dari setiap kata pada pilihan jawaban. Bagian A, sandi. Sandi dapat diartikan sebagai rahasia atau kode. B, kode. Kode dapat diartikan sebagai tanda. C, terpencil. Terpencil dapat diartikan sebagai tersendiri atau terasing. D, misterius. Misterius dapat diartikan sebagai sulit dipahami atau sulit diketahui. E, asumsi. Asumsi dapat diartikan sebagai dugaan. Maka opsi yang paling benar terdapat di opsi D, misterius. Halo teman-teman, sekian dulu video kita hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.